Halo trader, halo investor. Hari ini saya mau review saham Gosco sama WIRG karena memang dia naik sudah berhari-hari ya. Jadi saya mau review dulu saham Gosco. Nanti saya akan review juga saham-saham properti yang menarik ya buat diakumulasi buy dari sekarang, yaitu LPCK sama saham BCIP. Jadi Gosco ini saya mau ngomong dulu, hari ini dia naik yang begitu tinggi ya. Dan dia kemarin beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu dia pernah disuspend juga karena dia naiknya memang cukup tinggi ya. Jadi saran saya sekarang ini kondisinya dia sudah break dari resisten sebelumnya. Ini strong bull ya. Gosco ini memang bullish. Ini kan saham kelapa sawit, sama hari ini juga saham ACMP juga breakout ke atas ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau yang sudah punya dari bawah ini boleh di hold. Target-target pertamanya kita tabrak-tabrak ke tunnel yang di sini, kira-kira 240 lah. Jadi target pertama ada di 240, nanti dilihat lagi setelah 240, dan apakah dia akan break lagi ke atas. Kalau dia break lagi ke atas, dia turunnya di kira kita di daerah-daerah sini. Kalau dia break lagi lanjut dan dia turun, kira-kira mainnya di 260-an. Jadi kalau kita mau lihat, kalau dia break ke besok ke atas, kira-kira naiknya ke 240. Kita nggak tahu ya 240 atau dia turun. Kalau besok dia turun juga, kita boleh beli. Misalnya kalau yang belum punya barang, ini trading ya. Jadi harus hati-hati, ini trading karena besok pasti fluktuatif sekali. Jadi kalau besok dia minus ke 6, misalnya minus 6 itu kita kira harganya 195 ada kira-kira ya. Kalau besok ke 195 dan dia tiba-tiba reverse balik ke atas 196, 197, itu boleh dikumpulin di harga 196 ya. Jadi kira-kira kalau dia di harga 196 dan dia break naik lagi ke atas, mungkin dia setelah turun dia bisa naik ke atas atau besok bisa langsung diangkat ke atas. Jadi skenario-nya kira-kira seperti itu aja. Kalau besok turun di bawah ke minus 6, kalau yang belum punya barang boleh buat trading. Jadi kumpulin langsung naik lagi bisa, kira-kira bisa naik. Tapi kalau besok ternyata auto reject ke kiri, dia di 195, setelah 195 dia balik 196, dia turun lagi ke sebelah 195, itu diperhatikan juga, hati-hati gitu. Jadi kita jangan sampai dia auto reject ke kiri, nanti auto reject ke kiri lagi. Jadi kalau dilihat ini kira-kira supportnya ada di 189, 188 lah. Supportnya ini ada di sini. Kira-kira ada di 188. Jadi kalau besok turun lagi 188 dia mantul ke atas, ya ada kemungkinan dia mantul lagi ke atas. Atau kalau dia break di support 1188, dia turun lagi ke mungkin yang ke 170-an, 172 nih. Jadi dilihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi kalau menurut saya ini agak fluktuatif. Jadi kalau yang punya barang, cara-cara tahannya begitu aja kalau yang sudah punya barang dari bawah ya. Tapi kalau yang belum punya barang, mau beli agak resiko, sebab nih besok jalannya kenceng, mungkin kenceng ke bawah, kenceng ke atas. Jadi kalau mau main 1-2% masih make sense lah. Jadi dilihat marketnya dulu, kondisinya seperti apa. Kalau dia turun, dia bisa rebound lagi, atau besok bisa langsung naik ke 240. Kalau turun lagi ya supportnya ada di sini. Tapi kalau yang punya barang-barang dari bawah itu boleh diperhatikan, bisa di hold selama dia masih ada di trendline sini. Kecuali dia break dari trendline sini, itu udah nggak jadi uptrend lagi. Jadi kalau view saya ke depan ini Gosco ini masih uptrend. Kalau yang masih punya barang boleh di hold. Kalau mau di hold boleh, kalau mau di trading ini juga bebas, itu sesuai dengan style masing-masing. Sekarang saya mau bahas saham WIRG. WIRG ini udah auto reject terus-terusan sampai 6 hari ya. Ini ada distribusi juga ini. Jadi ini ada distribusi, ada sebagian yang keluar. Kalau menurut pandangan saya ya, kalau udah untung berbanyak begini ya, memang kita IPO ini nggak dikasih saham banyak ya. Tapi kalau misalnya ada kita masuk dapat 3 juta ini kita udah dapat 3 juta ya. Andai kata ada dikasih 5 juta ada biar gampang hitungnya. 5 juta dari 225 sekarang udah ke
800 itu udah naiknya super banyak. Itu udah sampai 30% lebih ya, hampir 40%. Jadi 400%, bukan 40% lagi. Jadi 200 IPO ini 225, ini aja udah 100% di sini, 225. Ini hampir 100% ya. Udah 100% di sini, ya kira-kira 200% lah. Jadi kalau saran saya ini besok keluar bertahap ya. Andai kata dia naik lagi, ya kita keluar 10%. Andai kata besok auto reject lagi, lusa auto reject, kita keluar lagi 10%. Selama, jadi yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan ini ya, selama dia nggak close di bawah sini nih, ini namanya masih uptrend. Kalau dia udah besok-besok turun close di bawah sini, ya itu udah boleh siap-siap keluar, cicil-cicil keluar terus. Kalau dia balik ke atas, cicil lagi keluar. Kalau dia masih ke atas, kayak kita cicil keluar, tetap ujung-ujungnya kita cicil keluar. Tapi kalau dia dipukul bawah keras, dipukul lagi ke bawah break support lagi, ya itu kita keluar terus saja. Jadi keluar bertahap 10%, 10%, 10%. Nggak ada ruginya kita kalau keluar 10% terus. Sebab kalau kita udah beli barang dari IPO ini udah jauh sekali di atas ya. Jadi mengapa saran saya keluar 10%, 10%? Karena kalau dia naik ke atas masih bisa kita jual 10%, naik lagi masih bisa jual kita 10%. Jadi biar bagaimanapun kita udah untung, kita nggak mau untung terus kita nggak mau jadi anoreksia ya. Udah beli, udah makan, dimuntahin lagi, udah profit, dimuntahin lagi. Sekarang trading intinya kita nggak ada bisa untung semaksimal mungkin karena kita bukan bandar ya. Jadi kita yang bisa kita lakuin ya kita untung. Jadi trading itu saat untung, setelah kita jual WIRG, nanti pelan-pelan cari saham lagi yang bagus. Jadi nggak langsung cari, langsung beli, cari, langsung beli. Karena saat ini, kondisi saat ini, kalau menurut saya, itu masih hold cash ya. Masih boleh pegang cash, karena saham-saham sekarang udah naiknya, udah tanggung-tanggung semuanya. Udah terlalu banyak yang naik, dan kita kalau bisa tunggu koreksi. Itu aja yang saya mau ngomong, kalau mau trading, itu hanya trading, jadi jangan full power saat ini. Sekarang saya mau bahas saham BCIP. Ini saham properti lumayan ya, harganya masih murah. Saya udah pantau juga saham BCIP ini. Jadi saham BCIP ini masih ada di support, level-level support. Jadi kalau kita beli di level-level bawah begini ya cukup menarik ya. Jadi misalnya kita beli di harga turun dia ke support ke 62. Ini boleh kita koleksi, kita kumpulin akumulasi buy, kita buy-nya on weakness, nanti kita tunggu berapa minggu ke depan baru bisa ada hasil nanti ke depannya. Tapi kalau dia jebol di support sini, ya kita boleh exit dulu bertahap, exitnya juga keluarnya bertahap juga ya, nggak usah langsung full exit, takutnya nanti dia diturunin, di bounce balik ke atas, itu bisa juga kejadian. Nanti tergantung marketnya lah, nanti kalau saya dia turun jebol ke bawah, nanti ini saya review lagi, karena ini masih ada support di sini nih, di harga 60, jadi masih bisa ketahan. Jadi kita dilihat dulu marketnya seperti apa. Kalau dia jebol support sini, akan saya review lagi. Kalau dia main-main sideways di sini, itu saya nanti reviewnya ketika dia sudah naik. Jadi setelah BCIP, menurut saya BCIP ini udah mulai mau uptrend. Belum yang bagi yang belum punya, boleh akumulasi buy, karena ini menuju uptrend. Sekarang kita mau bahas LPCK. Lipo Cikarang ini juga lumayan ya, karena penjualannya juga udah lumayan, dan kalian kalau ke daerah Lipo Cikarang itu sekarang sangat lumayan bagus ya. Jadi udah mulai tertata, udah mulai ada jualan di situ. Ya mungkin nggak sekarang dia hasilnya nggak sekarang bagus ya, tapi nanti kedepannya itu LPCK itu bisa menarik juga ya Lipo Cikarang ya. Jadi kalau saat ini Lipo Cikarang berada di level support ya. Kita boleh ambil di daerah-daerah support sini 1140 atau 1150, ya tergantung bandarnya mau dibuang ke berapa di sini. Nanti kita lihat setelah dia triangle sini nih, kalau dia breakout, dia bisa breakout menuju uptrend. Jadi dilihat aja LPCK, boleh dipantau. Nanti saya kasih review kembali beberapa minggu ke depan. Apakah analisa ini berhasil, apakah kalian profit. Jadi dilihat aja nanti ke depannya. Tapi menurut saya ini Lipo Karawaci ini udah menuju uptrend. Jadi kalau bisa buy on weakness, boleh buy on weakness. Kalau dia jebol di support, nanti saya review lagi harus bagaimana. Jadi dilihat aja nanti, moga-moga ini bisa profit ya. Karena saya juga ada LPCK ini. Saya udah mulai akumulasi, BCIP juga saya mulai akumulasi. Jadi nanti dilihat aja kalau dia jebol support saya juga cut loss. Kalau ini saya jebol support juga saya juga cut loss.
Oke, semoga bisa profit dari review saya ini. Tolong di like, di share, di subscribe juga supaya kalian bisa profit bareng-bareng sama saya. Oke, good luck.